Puji Tuhan, oleh kemurahan Tuhan semata, kita bertemu lagi dalam sapaan teduh di pagi ini. Luar biasa saudara-saudaraku, kita diingatkan agar hari-hari yang kita jalani ini indah, penuh sukacita. Tentu bukan karena harinya indah, tetapi ada triknya, yaitu mengisinya dengan PUP, pikiran, ucapan, dan perbuatan. Pikiran, ucapan, dan perbuatan yang indah. Sehati sepikir, saling menghibur, saling menyapa. Sebelum kita lebih dalam merenungkannya, kita satu dalam doa. Terima kasih ya Bapa atas persekutuan indah lewat sapaan teduh di pagi hari ini. Biarlah hari-hari yang kami jalani ke depan indah di tengah kondisi yang tidak baik-baik saja. Karenanya firman Tuhan tetap menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Berfirmanlah ya Bapa, karena kami sedia mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, sapaan teduh pagi ini dari 2 Korintus 13 ayatnya yang ke-11. Saya baca dalam Alkitab terjemahan baru edisi 2. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku. Sehati sepikirlah kamu. Hiduplah dalam damai sejahtera. Dan Allah, sumber kasih dan damai sejahtera, akan menyertai kamu. Tema yang saya pakai, hidup dalam damai sejahtera. Saudara-saudaraku, di akhir suratnya, Rasul Paulus meminta jemaat Korintus untuk mengusahakan agar mereka sempurna. Mendengar kata sempurna, mungkin ada yang merasa risih. Apakah kita ini bisa sempurna? Untuk memahami kata ini, baiklah kita lihat aslinya dari kata Yunani, katartiso, yang artinya melengkapi, menambal, atau memperbaiki apa yang telah rusak, mengatur supaya rapi, membuat sesuatu sebagaimana seharusnya. Memang, saudara-saudaraku, sejatinya lah, selama kita hidup, kita harus mengusahakan hidup yang sempurna. Itu sebuah target. Memang tidak mudah. Sebaliknya sukar, nyaris mustahil. Namun yang pasti saudara-saudaraku, jika kita berupaya, maka Allah, sumber kasih dan damai sejahtera itu, akan menyertai kita. Kata bersukacitalah sebuah ajakan agar umat bersukacita meskipun menghadapi kesulitan atau tantangan. Berusahalah untuk menjadi sempurna. Ini juga ajakan untuk terus tumbuh dalam iman dan kehidupan rohani, serta menyempurnakan diri dalam ibadah. Terimalah segala nasihatku, mengingatkan untuk taat pada ajaran dan nasihat
yang diberikan Rasul Paulus. Sehati sepikirlah, mendorong kesatuan hati dan pikiran dalam jemaat. Hiduplah dalam damai sejahtera. Sebuah nasihat hidup yang harmonis dengan sesama, meskipun ada perbedaan pendapat, dan mengandalkan Allah sebagai sumber damai sejahtera itu sendiri. Akhirnya ditutup dengan sebuah janji yang sangat manis. Allah akan menyertai mereka yang hidup dalam damai sejahtera dan kesatuan. Saudara-saudaraku, luar biasa motivasi dan dorongan untuk terus bersukacita, terus berjuang untuk pemulihan, serta saling menghibur dan menguatkan dalam kesatuan yang sepaham. Karenanya, dapat kita katakan, inti nasihat Paulus, usahakanlah kamu supaya sempurna. Maka sepatutnya lah sisa hidup kita ini aktif menata hidup sedemikian rupa sehingga mencapai suatu bentuk yang seharusnya. Apa itu? Memiliki hakikat seperti Sang Penciptanya. Sebagian sifat dan hakikat yang harus menandai hidup sebagai anak Allah adalah sukacita, sehati sepikir, dan yang paling mendasar, hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Jika kita diperlengkapi dengan hal-hal ini, saudara-saudaraku, maka kita sudah mencapai titik sebagaimana seharusnya. Tentu sejalan dengan nasihat Paulus dalam Roma 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita dalam Roh Kudus. Saudara-saudaraku, ini keledai. Tubuhnya mungil, telinganya besar, ya, alat transportasi angkut barang. Keledai ini julukan, umpatan, mewakili kebodohan, rendah, dan hina. Tiba-tiba keledai ini melihat ada seekor semut. Ya, semut yang asik menarik seutas jerami yang 10 kali besar badannya. Kalau kita perhatikan gambar ini, keledai itu tadi heran. Mengapa bisa? Sedang keledai sendiri baru 1 karung merasa berat sekali dan sukar bergerak. Kata semut, rahasianya di samping dari sononya memang otot padat, kerangka baik kaki ataupun rahangnya kuat, sistem pernafasannya unik, dan teknik mengangkat beban luar biasa. Dan katanya lagi, aku bekerja untuk diriku, sedangkan kau, hai keledai, kau bekerja untuk majikanmu. Benar juga, saudara-saudaraku. Kalau tidak langsung bersangkut paut dengan kepentingan diri, berat sekali.
Tapi lewat sapaan teduh di pagi ini, Allah sumber kasih dan damai sejahtera menyertai. Karenanya saudara-saudaraku, di mana ada kasih yang membara, kasih yang berapi-api, tidak ada sesuatu pekerjaan pun yang dirasakan berat. Bahkan kata Paulus, segala hal dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Filipi 4 ayat 13. Rimo manis siwang kibul sekilo, rimo bunga sekal macamna. Tuhan Yesus manbanta erdilo, ersada ari ras erdamailah kerina. Mari kita berdoa. Terima kasih atas firman-Mu, mengingatkan kami apa yang harus kami pikirkan, apa yang harus kami ucapkan, dan apa yang harus kami perbuat. Ampuni kami Bapa, jikalau selama ini kami kurang memperhatikan sifat dan hakikat sebagai anak Allah. Saat ini kami mendoakan GBKP Balikpapan, Permingguan Penajam. Biarlah semuanya sehati sepikir, saling menghibur, saling menyapa. Baik hamba-hamba Tuhan, pendeta, penatua, diaken, emeritus, pengurus kategorial, pengurus PJJ, bahkan semua anggota jemaat GBKP Balikpapan dan Permingguan Penajam. Berkati sisa program di tahun 2025 ini, sehingga semuanya berjalan dengan baik. Persiapan-persiapan Natal dan dalam menyambut tahun baru 2026, Tuhan berkati kepanitiaan dan rencana serta pelaksanaannya. Jika ada yang sakit Bapa, Tuhan sembuhkanlah. Kami doakan juga setiap orang yang mendengar sapaan teduh di pagi hari ini, siapa saja, dimanapun mereka berada saat ini, biarlah Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Salam sehat, damai di hati, mejuah-juah kita kerina.